สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul 13 Terror, cerita 1, 2, dan 3. Hayo kita mulai. Lonceng sekolah berbunyi yang artinya kelas dibubarkan, tapi Wi masih asik membaca serial horor. Agar lebih seru, temannya Kanok mengajaknya berkunjung ke sebuah area sekolah yang dulunya pernah terjadi tragedi pembantaian yang dilakukan oleh orang gila. Di sinilah tempatnya dan pohon bayan itu telah menjadi saksi bisu. Sekarang mereka mempunyai ide untuk mengambil beberapa foto di sana. Wi dan Kanok adalah teman yang menjadi akrab karena mempunyai hobi yang sama, yaitu mencari tahu kisah-kisah horor atau kejadian-kejadian mengerikan yang pernah terjadi di sekolahan mereka. Pernah juga terjadi pembantaian di gedung sekolah dan sampai sekarang pun tempat tersebut masih sering didoakan. Setelah itu mereka kembali ke gedung sekolah dan Kanok meminta Wi menunggunya sebentar untuk mengambil bukunya yang ketinggalan di kelas. Sambil menunggu di depan gudang ini, Wi sempat mengambil beberapa foto selfie. Malamnya mereka masih asik mencari tahu tentang histori berdirinya sekolah dan menemukan artikel yang menuliskan ada seorang siswi bernama Wanida yang kepalanya secara brutal dan kepala itu disembunyikan di laci meja. Anehnya tidak seorang pun yang menemukan kepalanya. Sejak itu rumor seram pun beredar yang katanya jika ada yang menatapmu dari bawah laci meja, maka habislah kau. Jika kau tidak menemukan kepalanya dalam 2 hari, maka kau akan menemui ajalmu. Kanok tiba-tiba menjadi gugup karena sewaktu dia mengambil buku di kelas tadi, dia mendengar suara aneh yang datang dari laci sebelah mejanya. Sebuah kursi lalu bergerak dan sewaktu Kanok mengintip ke laci meja itu, ceritanya terputus karena Ibu Wi datang yang menanyakan Kanok akankah dia menginap atau pulang karena sudah jam 9 malam. Singkat cerita, Kanok pun memilih untuk pulang dengan mengendarai sepeda motornya. Besoknya Wi datang ke sekolah seperti biasa, tapi Kanok belum terlihat. Di telepon pun tidak diangkat dan di tengah pelajaran, meja Kanok yang posisinya di belakang Wi terasa menyentak kursi Wi. Awalnya Wi tidak ingin menggubris, tapi karena berkali-kali dia pun menoleh yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Jam 3.30 sore di mana sudah waktunya bubaran kelas, Wi menelpon Kanok. Kanok mengaku tidak enak badan dan tertidur pulas karena efek obat yang diminum. Setelah menutup telepon, Wi merapikan buku-bukunya dan sebuah pen pun terjatuh. Di momen inilah ada sebuah pemandangan yang menakutkan. Sebuah kepala di laci dan juga bisa bereaksi kaget karena teriakan Wi. Kejadian ini terus membayang-bayangi Wi dan setelahnya dia mendapatkan pesan dari Kanok yang berkata ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Karena itu Wi pun menelpon dan tiba-tiba cermin di belakangnya pecah tanpa sebab. Telepon Wi yang tersambung ke Kanok dijawab oleh ibunya dan besoknya, informasi penting pun disampaikan oleh Pak Guru soal Kanok yang telah meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan semalam sewaktu perjalanan pulang dari rumah Wi. Ini menakutkan dan Wi mengingat tentang artikel yang mereka temukan tentang menemukan kepala jika tidak akan menemui ajal. Karena itulah dia kembali ke kelas saat kelas sudah dibubarkan dan membongkar semua laci meja. Sebuah meja bergetar pelan dan baru saja Wi ingin memeriksanya, Pak Guru menepuk pundaknya yang menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Dia lalu dibawa ke ruang guru dan diinterogasi tentang apa maksudnya yang sudah mengacak-acak laci, yang dijawab Wi sedang mencari sesuatu tapi tidak bisa mengatakan apa itu. Karena desakan guru, akhirnya Wi bertanya adakah siswa bernama Wanida dulu. Guru lalu bercerita tentang siswi bernama Wanida di sekolahan mereka tapi sudah meninggal dan membenarkan apa yang sudah dibicarakan orang-orang di internet tentangnya. Faktanya, Pak Guru juga pernah mengajar Wanida tapi soal kutukan itu Pak Guru sendiri sangat tidak mempercayainya. Intinya, guru menasihati Wi agar tidak terlalu larut dalam kesedihannya karena kehilangan teman dekat apalagi mempercayai hal-hal omong kosong di internet karena memang sama sekali tidak ada gunanya. Malamnya, Ibu Wi menyadari ada goresan panjang di lehernya yang Wi sendiri tidak mengetahuinya. Besoknya di kelas, Wi yang diminta mengerjakan soal di papan tulis tiba-tiba merasa aneh dan momen itu seperti mundur ke tahun 2000, tepatnya di hari Jumat tanggal 26 Mei. Kelas dalam keadaan kosong dan di belakangnya ada sosok tak berkepala yang menakutkan.
Wi memejamkan mata dan sosok itu pun membalikkan badan ke papan tulis dan menuliskan kata tolong lalu menghilang. Sebuah tangan memegang pipinya yang ternyata hanya tangan maknya yang membangunkannya dari tidur karena sudah mengigau. Karena mimpi itu, Wi mulai mencari tahu lebih dalam tentang Wanida dan bangku sekolah. Dia lalu mempunyai ide ingin menanyakan apa yang sebenarnya Wanida inginkan darinya dengan mengetik kata kunci pencarian penggunaan papan Ouija. Singkat cerita, Wi pun menyiapkan semua keperluan dan berangkat ke sekolah di tengah malam buta. Segera, ritual pemanggilan pun dilakukan dengan media papan Ouija yang dibuatnya tadi. Sebuah tangan pun ikut dalam permainan yang menggerakkan gelas ke kata ya, yang artinya sosok roh halus sudah hadir. Dia mengaku sebagai Wanida dan Wi langsung menanyakan cara bagaimana bisa membantunya. Gelas bergerak ke beberapa huruf yang membentuk dua kata yaitu temukan kepala. Gelas itu pun bergerak yang membentuk kata ikuti. Ini semakin membingungkan dan pintu tiba-tiba terbanting dengan kerasnya. Angin bertiup kencang dan Wi seakan dibawa ke masa Wanida dulu untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi di hari itu Wanida bersama teman-temannya masuk ke kelas tersebut. Mereka juga ingin melakukan pemanggilan roh untuk membuktikan sendiri rumor-rumor yang beredar seputar sekolahnya dulu yang pernah terjadi pembantaian. Hari itu tepat di tanggal 26 Mei hari Jumat tahun 2000. Peraturan permainan jangan memecahkan gelas atau roh akan merasuki, lalu ritual pun dimulai. Tak perlu menunggu lama, roh pun sudah hadir yang mengaku sebagai roh dari si pembantai. Setelahnya, gelas tidak merespon berbagai pertanyaan lainnya seputar nama dan sudah berapa lama meninggal. Setelah itu, Wanida menanyakan apa yang roh itu inginkan dari mereka yang langsung direspon. Gerakan gelas menunjuk ke kata mati berkali-kali. Mereka semua mulai merasa takut karena gelas tidak terkontrol dan kegiatan itu pun terhenti karena seorang satpam yang tiba-tiba masuk. Mereka beralasan hanya sedang mengambil barang yang tertinggal di kelas dan dengan tidak sengaja, Wanida memecahkan gelas itu saat sedang ingin memasukkannya ke dalam tas. Pak Satpam yang saat itu sebenarnya hanya ingin membantu tiba-tiba merasa kelayangan saat mendekat dan terkapar kejang-kejang di lantai. Singkat cerita, Pak Satpam kerasukan dan disinilah tragedi dimulai. Si bapak mengeluarkan sebilah dari kantongnya dan langsung menargetkan Wanida karena pada saat itu dialah yang mendekat dengan maksud menanyakan keadaan. Wanida yang tidak punya persiapan itu ditarik dan kepala itu pun terlepas dari badan tepat di atas bangku sekolah. Kedua temannya yang lain langsung kabur dan kepala itu dengan santainya dibawa keluar oleh Pak Satpam. Wi syok melihat kejadian itu ditambah badan Wanida bisa kembali berdiri tanpa kepala. Dia menunjuk ke arah luar yang seakan menyuruhnya untuk mengikuti kemana perginya Pak Security tadi. Wi paham dan mengikutinya segera dan ternyata di gudang tak terpakai inilah kepala itu disimpan tepatnya di dalam sebuah bangku kosong. Kepala yang sudah tidak berbentuk ini dikeluarkan dan yang menakutkan, kepala itu mengeluarkan suara tangisan saat Wi mendoakannya. Situasi semakin mencekam di mana sang hantu penjagal tiba-tiba muncul di belakangnya yang sudah siap dengan pedangnya. Wi juga merasakan kehadirannya dan semakin mengucap doa dengan lantang. Suara tangisan Wanida juga berubah menjadi suara teriakan dan saat diayunkan, penjagal itu menghilang begitu juga suara Wanida. Akhirnya kepala itu dikubur di depan pohon dan Wi mengantar kepergiannya dengan sebatang dupa. Wi kembali ke rumah saat hari sudah terang yang sudah ditunggu kedua orang tuanya. Dia beralasan hanya membantu temannya yang sedang mendapatkan masalah dan mengaku tidak melakukan hal buruk. Anehnya, sang ibu menanyakan siapa teman yang diajak pulang bersamanya yang padahal tidak ada siapa-siapa. Gelas di meja makan bergerak sendiri dan jatuh pecah di lantai. Sang ibu pun tiba-tiba sudah kejang-kejang di lantai dan hal ini mengingatkan Wi tentang apa yang sudah terjadi dengan Wanida dulu. Ayahnya yang mendekati sang ibu menjadi korban karena si ibu sudah kerasukan. Sekarang dia mengejar Wi dan menjepit kepalanya dengan kursi. Roh sang penjagal sudah masuk ke tubuh ibunya dan naas, Wi menjadi korban selanjutnya. Sekarang kepalanya lah yang sudah ada di dalam laci dan roh Wanida berterima kasih kepadanya yang sudah menggantikan posisinya.
Berawal dari seorang gadis bernama Im yang menelpon temannya tapi selalu tidak tersambung. Dia lalu mengirimkan pesan kepada temannya Jen untuk segera menemuinya karena sudah tidak tahan lagi. Ternyata dari tadi ponsel Jen mati karena lowbat dan posisinya sekarang dia sedang berada di dalam sebuah taksi. Jen lalu meminjam charger dari supir dan menyalakan kembali ponselnya. Di sana tertulis Im menghubunginya, tapi ketika Jen menelpon kembali malah tidak tersambung. Dia lalu menelpon ibunya untuk minta izin mampir sebentar ke rumah Im karena takut ada hal buruk yang terjadi dengannya. Jarak perjalanan yang ditempuh sangat jauh dan sesampainya di rumah Im, hari pun sudah gelap. Di depan rumah Im, Jen sempat melihat bayangan Im yang sedang berdiri dekat jendela, tapi mematung walaupun Jen sudah melambaikan tangan. Tak berapa lama, ibu Im membukakan pintu dan ternyata mereka sedang berduka. Jen baru menyadari sesuatu ketika melihat foto Im di sebelah ayahnya dan dia pun meminta izin untuk ke toilet sebentar. Di sanalah dia memeriksa ponselnya dan baru membaca pesan dari Im tadi. Dikiranya Im sudah meninggal, tapi keluar-keluar Im sudah berdiri di depannya. Sempat Jen menanyakan Im ini sudah mati apa belum, dan Jen pun dibawa ke kamarnya. Kamar yang berantakan dan foto yang seperti foto orang mati itu memang sengaja ditaruh ibu Im yang bertujuan melindunginya. Jadi menurut kepercayaan jika roh jahat datang dan melihat foto itu, dikiranya orang itu sudah mati. Tapi bagaimana dengan para anggota keluarga yang memakai baju hitam ditambah nenek yang menangis sesungguhkan tadi? Ternyata semua itu tidak ada hubungannya dengan Im karena nenek hanya menangisi temannya yang meninggal. Im sendiri tidak memperbolehkan Jen untuk menyalakan laptopnya dan terus menangis. Im bercerita semua ini tentang Bol yang katanya akan datang kepadanya dan membawanya pergi. Jadi ceritanya suatu hari Im video callan dengan Jen yang sedang berada di camp selama seminggu. Im menceritakan bahwa dia dan Bol sudah putus dan cerita panjangnya akan diceritakan saat Jen pulang. Tak lama setelah Im menutup telepon, Bol datang ke rumah Im yang masih tidak bisa menerima kenapa dia diputuskan. Im sudah capek adu mulut setiap hari dengan laki-laki ini lalu mengusirnya. Sempat sang ibu menasihati putrinya agar jika ada apapun sebaiknya dibicarakan baik-baik agar tidak menyesal nantinya. Im yang keras kepala berpikir kalau memang Bol melakukan hal konyol, maka biarkan saja. Bol terus-menerus berisik yang menelpon dan mengirim pesan. Im yang sudah tidak punya perasaan padanya ngomong seenak jidatnya yang bodoh amat. Telepon terakhir Bol diangkat dan si alay berkata ingin mati saja jika Im meninggalkannya. Malamnya Bol mengirimkan gambar dengan tali tambang yang sudah ke lehernya yang membuat Im mencoba menelpon tapi tidak diangkat. Karena tidak diangkat ya sudahlah, Im pun tinggal tidur dan besoknya dia baru melihat foto lain yang dikirim Bol yang cuma kakinya saja. Im lalu mengirimkan pesan berhentilah mengacau, aku tidak suka. Ponsel berdering dan orang di balik telepon itu mengaku sebagai suster rumah sakit yang memberitahu agar ada yang segera mengambil jenazah Bol karena nomor Im adalah nomor yang dihubungi Bol terakhir kalinya. Bahwa pemilik ponsel mengakhiri hidup dengan diri semalam. Sampai sekarang pun Im ketakutan dan merasa Bol ada di dekatnya yang ingin melakukan kontak dengannya. Tak lama ibu Im datang yang mengabarkan mereka akan menemani nenek ke pemakaman temannya dan Im memilih tidak ikut. Jen yang akan menemaninya. Setelahnya Jen keluar sebentar untuk mengabarkan ibunya dan sekembalinya Im sudah nangis-nangis lagi saking parnonya. Semua laptop ponsel sudah dimatikan dan tengah malam Im terbangun karena melihat laptopnya yang tiba-tiba menyala. Dia segera membangunkan Jen yang tidur di sampingnya dan kaget melihat tali tambang yang melilit leher Jen. Jen tertidur dengan pulas dan gak bangun-bangun sedangkan Im mendekati laptopnya dengan perasaan takut. Ada sebuah pesan dari Bol yang menulis, kau janji? Sekarang panggilan telepon dari Bol tapi tidak diangkat dan Bol pun menulis pesan yang berkata, aku ingin kita bersama. Sebuah video pun terkirim darinya yang berkata, Im, kita sudah bersama 4 tahun dan kau sudah menjadi segalanya bagiku. Si bocah alay ini pun berbuat nekat dan nyawanya sendiri dengan tali tambang. Melihat video ini semakin membuat Im menangis histeris dan si kebo ini baru bangun keesokan harinya karena mendengar tangisan ibu Im. Ternyata Im juga sudah tewas dengan tali tambang di lehernya di depan pintu kamar mandi. Hal ini membuat syok semua orang dan di saat mayat Im sudah dievakuasi, telepon berdering dari Bol. Jen menjawab memberitahunya bahwa Im sudah tiada sambil memaki menyalahkannya. Jadi ternyata kasus kematian Bol itu hanyalah rekayasa semata
dan Jen masuk dalam permainan ini. Awalnya Jen hanya membantu Bol untuk menakut-nakuti Im agar dia merasa bersalah, dan tali tambang itu pun diberikan Bol kepadanya sebelum Jen menginap di rumahnya. Jen jugalah yang menyalakan laptop saat Im tidur. Sekarang keduanya merasa bersalah dan tidak tahu harus berbuat apa. Ponsel Bol berdering yang tertulis dari Im, sedangkan ponsel Im sendiri masih ada di meja dalam keadaan normal. Yang menakutkan sekarang, hantu Im terlihat merangkul Bol dari belakang, lalu telepon pun terputus. Sebuah pesan tertulis, "Jen, ayo ikut bersama-sama dengan kami," disertai foto mereka yang terlilit tali tambang. Setelah itu telepon masuk dari Im terus-menerus walaupun sudah di-decline. Tak berapa lama video arwah keduanya pun muncul dan Bol terlihat ingin memberikan tali tambang kepada Jen. Jen benar-benar ketakutan dan besoknya dia datang ke sekolah dengan wajah murung. Dia mengeluarkan foto hitam putihnya yang ditaruh di samping kursi dengan maksud ingin mengelabui arwah Im dan Bol. Bercerita tentang ketiga murid yang bernama M, Joe, dan Get yang akan mengerjakan tugas kelompok di taman. Baru saja akan merekam, Joe mengacau karena menurutnya ide Get ini sangatlah tidak menarik dan mengajak mereka untuk merekam para manula yang sedang senam. Get terlihat sekali menyukai M yang selalu menatapnya. Di sela-sela istirahat mereka, Joe malah menceritakan tentang aib Get yang dulunya pernah diganggu murid lainnya sampai mencret di celana. Ini sungguh memalukan, tapi Get hanya diam membisu dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang duluan. Joe mengejarnya dan meminta maaf karena hanya bercanda. Di momen ini, Get mendorong Joe yang hasilnya kamera yang dipegang Joe terjatuh dan kepala Joe sendiri terbentur pohon. Pohon itu adalah pohon keramat yang didoakan dengan tanda adanya sajen dan patung di dekatnya. Karena kesal, Joe mengambil apapun yang bisa diraih di sampingnya, yang lalu patung kecil itu pun dilempar ke arah Get. Joe terus memarahi Get dan kamera yang terjatuh ke lantai tadi masih menyala yang terus merekam mereka. Get menolak untuk minta maaf dan berkata dia tidak bermaksud, tapi Joe mengeluarkan kutukan yang katanya jika memang Get berbohong, maka dia akan. Joe begitu kesal dan menyuruhnya mati di suatu tempat lalu berjalan pergi yang disusul oleh Aim. Get pun memungut kameranya dan pulang. Malamnya sekitar jam 10, Get mengirim pesan yang katanya akan mengirimkan file video mereka dan sekarang dia sedang mengedit yang akan bisa dilihat besok. Beberapa video kakek nenek yang sedang taician dikirimkan dan pesan terakhirnya sampai ketemu saat presentasi nanti. Entah apa yang ada di otak Joe sekarang, dia menelpon M yang mengatakan bahwa mereka harus mengedit video versi mereka sendiri untuk berjaga-jaga. M menyetujuinya dan besoknya kelas pun dimulai, tapi Get belum kelihatan. Joe mengirimkan pesan yang mengatakan presentasi akan segera dimulai yang akhirnya mereka berdua maju dengan mempresentasikan hasil karya mereka. Di tengah-tengah telepon bu guru berdering yang mengharuskannya keluar kelas untuk beberapa saat. Di momen ini jugalah Joe mengirimkan pesan kepada Get yang menanyakan apa kesepakatannya. Jika tidak ada, Joe akan mempresentasikan versi buatannya. Get membalas aku di sini yang dipikir Get sudah datang. Tak berapa lama, guru kembali dan mempersilakan mereka berdua untuk tidak lanjut presentasi. Guru lalu mengabarkan Get mengalami kecelakaan pagi ini yang truk saat hendak berangkat ke sekolah. Get dinyatakan meninggal, tapi anehnya Joe baru saja mendapatkan pesan darinya. Karena kejadian ini, kelas pun dibubarkan dan tiba-tiba rekaman video mereka berputar sendiri termasuk bagian akhir di saat Joe dan Get berantem. Kutukan-kutukan dari mulut Joe terekam dengan jelas dan sekarang terjadi. Semua mata pun menatap kepadanya dan saat menghadiri doa untuk Get, beberapa mulai bergosip. Mereka menyindir Joe yang tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang sudah terjadi dengan Get. Ponsel Joe berdering dan dia berjalan keluar untuk menjawab telepon dari ibunya. Anehnya tidak ada suara dan tiba-tiba ada foto yang di-tag oleh Get kepadanya yang adalah foto kematiannya. Suara lolongan anjing menambah kengerian malam dan setelah Joe kembali ke ruangan, dia lagi-lagi mendapatkan pesan dari Get. Pulangnya, M menghibur Joe yang katanya bagaimanapun Get tidak akan menghantuinya karena mereka adalah teman. Mereka lalu berpisah dan sesampainya M di depan rumah, Joe sempat mengirimkan pesan yang berkata merasa Get bersamanya dan mengajak M berdoa untuknya besok. Ada suara seperti barang jatuh tapi tidak ada siapa-siapa di jalanan.
M merasa gugup dan ingin segera masuk ke rumah, tapi kuncinya terjatuh. Saat dia ingin mengambil kunci itu, ada bayangan tangan yang seolah ingin mengambilnya juga, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. M semakin panik dan sekarang terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekatinya dan tidak tahu apa yang terjadi dengannya karena hanya terdengar suara teriakannya. Cerita berlanjut ke Joe yang menyendiri di kamarnya. Dia menanyakan seberapa besar kutukan bisa terjadi dan menurut ibunya itu sangat bisa, makanya harus jaga perkataan. Jika yang dikutuk mati maka mereka akan marah dan datang untuk membalas dendam. Joe langsung mengingat kutukannya kepada Get dan beberapa pesan masuk ke ponselnya. Joe beralasan itu palingan teman-temannya dan perkataan ibunya sangat mengejutkan. Dia berpikir saat di pemakaman itu teman Joe lah yang mengangkat telepon darinya yang membuat Joe bengong. Sang ibu berpikir saat di pemakaman tadi, teman Joe lah yang mengangkat telepon darinya yang membuat Joe bengong. Ponsel terus berdering dan ada sosok hantu yang berdiri di pojokan sana. Besoknya, Joe menunggu M di tempat temu biasa, tapi itu anak gak muncul juga. Telepon juga disambungkan ke kotak suara. Karena masih galau, Joe kemudian menemui biksu untuk meminta nasihat. Biksu berkata, di dunia ini yang tidak bisa ditarik kembali adalah ucapan yang dilontarkan. Jadi pikirkan baik-baik sebelum mengatakan apapun. Tapi karena sekarang sudah terlanjur, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Joe lalu menyiramkan segelas air di tanah sambil meminta maaf kepada Get. Setelah Joe pergi, biksu seperti berbicara dengan seseorang di balik pohon. Biksu berkata, "Ployเข้าไปเถิดโยมกรรมใครกรรมมันอย่าไปตัดสินกรรมให้เขามันจะเป็นบาป." Kembali ke Joe. Sesampainya di sekolah, anak-anak menanyakan apakah Joe yang sudah merubah profile picture Get. Ini sama sekali tidak lucu menurut teman-temannya, tapi Joe sendiri tidak tahu apa-apa. Telepon lalu berdering dari M, tapi yang terdengar hanyalah suara tangisan. Itu ternyata ibu M yang mengabarkan M sedang berada di rumah sakit karena pingsan dari semalam. Sebelumnya, M sempat menelpon ibunya dan terus menangis menyebut nama Get. Setelah menutup telepon, Joe kembali ke kelas yang sudah sepi dengan tulisan di papan, kelas pindah ke ruang komputer. Joe pun segera ke sana dan ada sedikit pergerakan pada sebuah bangku. Sesampainya di ruang komputer, Joe malah memeriksa sosmed dan mencoba membatalkan pertemanan dengan Get, tapi sebelum itu terjadi, ada pesan dari Get yang menulis, "Hati-hati, mati." Joe kaget dan sekarang rekaman video tempo hari itu pun berputar sendiri. Kutukan Joe saat itu seakan diulang-ulang terutama pada saat kata mati. Video itu bahkan masuk ke semua layar komputer anak-anak dan sekarang Joe mendapat pesan dari Get yang tertulis mati. Malamnya dia mendapatkan pesan yang berkata jangan terlalu dipikirkan. Aku sudah memberitahu semua orang itu bukan salahmu dan insiden di ruang komputer harusnya dipikirkan terlebih dahulu. Besok kita berangkat jam 6 pagi, jangan lupa. Get mengirimkan sebuah pesan dan ponsel itu pun langsung dibanting. Seseorang menggedor pintu kamar Joe yang mengaku ibunya, tapi setelah dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa. Pintu tertutup sendiri dan arwah Get muncul yang membisikkan mati di telinga Joe. Joe begitu takut dan memohon maaf kepada Get sambil melihat sekeliling ruangan yang gak taunya Get gelantungan di atas yang berkata mati. Entah apa yang dia alami tapi sesadarnya Joe sudah berada di rumah sakit. Hantu Get datang lagi yang semakin mendekatinya. Joe meminta maaf berkali-kali dan ternyata di depannya itu hanyalah M. M memberitahunya bahwa Get tidak lagi mengutuk mereka dengan memperlihatkan berita di ponselnya. Jadi, bus yang mereka sewa untuk pergi ke tempat pengetahuan etika mengalami kecelakaan karena remblong. Anehnya, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam bus sehingga semua murid terhindar dari malapetaka. Jadi sebenarnya selama ini Get mencoba mencegah mereka dengan membuat kedua temannya ini masuk ke rumah sakit. Di momen biksu menasihati arwah Get, Get berkata dia tidak ingin teman-temannya berakhir seperti dia, walaupun cara memberitahunya agak aneh. Tamat. Khobkunที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.